Semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Zarina Raja Kaya Baskara, mahasiswi program studi hubungan masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, kelas B, angkatan 2021 dengan NPM 210310210080. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai International Political Communication. Pada presentasi kali ini, materi-materi yang diangkat diambil dari buku yang ditulis oleh Brian McNair yang berjudul An Introduction to Political Communication. Selamat menyaksikan. Nah, dari buku ini, khususnya chapter 9, terdapat dua inti yang dapat kita ambil, yaitu our concern about the role of communication and mass media in the domestic political debates of a society. Dan yang kedua adalah the political process has an international dimension. Jadi, apa sih maksudnya? Jadi, sejauh ini kita telah menaruh perhatian kita terhadap peran komunikasi dan media massa dalam permasalahan politik dalam negeri. Namun, proses politik ini juga mencakup dimensi atau permasalahan internasional. Dan dalam hubungan antar negara, suatu konflik itu pasti akan muncul. Dan pemerintah dalam memecahkan konflik tersebut tidak hanya dapat menggunakan instrumen-instrumen yang biasa digunakan seperti mengandalkan sektor ekonomi dan menggunakan angkatan bersenjata atau angkatan perang, tetapi pemerintah juga dapat menggunakan opini publik. Nah, sekarang kita akan membahas what happened before the era of mass communication, atau apa sih yang terjadi sebelum adanya komunikasi massa. Nah, sebelum berkembangnya komunikasi massa, hubungan antar negara ini dilakukan secara tersembunyi yang sangat bergantung terhadap diplomasi rahasia dan ancaman. Nah, saat itu, yang dapat membaca koran, yang merupakan saat itu adalah media massa, hanyalah kaum elit terpelajar, bukan masyarakat luas yang memang tidak mendapatkan atau sulit untuk mendapatkan akses terhadap koran. Maka dari itu, informasi mengenai hubungan antar negara saat itu terjaga dengan ketat dari masyarakat. Namun, seiring berkembangnya zaman, barulah permasalahan hubungan antar negara ini dapat diakses oleh masyarakat luas, dan opini publik menjadi salah satu faktor penting dalam pembuatan dan menjalankan kebijakan luar negeri. Tapi sangat disayangkan, pemerintah dan juga berbagai aktor politik malah menggunakan media sebagai alat untuk manipulasi. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana usaha para pemerintah negara-negara barat mengatur media massa mengenai kebijakan luar negeri yang berfokus pada gerakan anti-komunisme dan perang dingin, di mana berdasarkan konteks konflik tersebut, negara-negara yang terlibat melakukan manipulasi simbol ikonografi yang dimiliki oleh pihak-pihak musuh. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa sangat mungkin kita untuk menggerakkan opini publik terhadap target yang diinginkan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ini, yaitu East-West Relations and the Cold War. Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya Perang Dingin. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Perang Dingin itu sendiri terlebih dahulu. Perang Dingin merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih negara berada dalam situasi saling bermusuhan dan seringkali berada di posisi ambang, namun tidak pernah mencapai perang skala besar. Dalam perspektif komunikasi politik, perang dingin merupakan suatu kasus penting. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pemerintah menggunakan suatu identifikasi musuh untuk kepentingan publik. Dalam era Perang Dingin, negara-negara Barat dan pemerintah memberikan label musuh terhadap mereka yang berhaluan komunis. Selain itu, Serikat Pekerja dan Partai Sosialis juga terkadang dikelompokkan sebagai musuh. Pada era sebelum Perang Dingin, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemerintah negara barat berusaha melawan segala hal yang berbau komunisme. Di Inggris pada tahun 1920-an, kelompok oposisi menerbitkan Genevieve Letter yang kalian dapat lihat di PowerPoint saya, yang menyebutkan bahwa pemerintah yang dipegang oleh Partai Labor didukung oleh Uni Soviet. Meskipun surat ini palsu, pemberitaan yang dilakukan oleh media membuat Partai Labor kalah dalam pemilu. Namun hal ini berbeda di Amerika Serikat.
Pada periode yang sama, mereka menerbitkan propaganda Red Scare. Pada saat itu, berbagai protes yang dilakukan oleh berbagai serikat pekerja ditekan oleh pemerintah dan juga perusahaan bahkan sampai media massa. Yang berikutnya, kita akan membahas The Grand Alliance. Nah, memasuki Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan cara pandang. Munculnya Jerman sebagai negara yang pada saat itu merupakan negara paling berbahaya menjadi alasan dari perubahan cara pandang tersebut. Negara Barat melalui media mereka mengganti label Uni Soviet sebagai musuh menjadi sekutu yang berani. Segala ketidaksukaan terhadap Uni Soviet disingkirkan terlebih dahulu untuk tujuan yang satu, yaitu mengalahkan Jerman. Nah, guna mobilisasi dukungan terhadap Uni Soviet melalui propaganda dan kampanye publik, Uni Soviet disebut sebagai negara bersahabat, tempat tinggal para masyarakat proletar yang mulia. Segala usaha tersebut pun membuahkan hasil, di mana selama pertempuran Leningrad, Amerika Serikat beserta rakyat mereka berhasil mengirimkan sembako ke Uni Soviet. Dan Hollywood yang tadinya digunakan sebagai senjata untuk memusuhi Uni Soviet, justru berubah dan mengeluarkan berbagai film untuk mengubah citra Uni Soviet. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat berguna untuk kehidupan ke depannya. Terima kasih.